Assalamualaikum Pak Agus. Ya, baik. Waalaikumsalam Pak Vivin. Wah, Pak Vivin, apa kabar ini? Sehat kan? Kayaknya tambah bulet nih, Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Baik-baik saja. Pak Agus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Vivin, saya juga sehat. Ada apa, Pak Vivin? Kemarin telepon saya, kok ngajak ketemuan hari ini. Sepertinya kok ada hal yang penting yang ingin Bapak sampaikan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Gini Pak, saya mau cerita tentang masalah yang sedang saya alami di kelas saya Pak. Apa Pak Agus bisa membantu saya? Oh, begitu ya, Pak. Tentunya jika bisa, pasti saya akan bantu, Pak Vivin. Dengan senang hati lah. Apa apa ini ya yang mau Bapak sampaikan? Iya Pak, begini Pak. Saya sedang punya masalah nih di kelas. Tadi pagi ibunya Amiran menemui saya Pak di sekolah. Beliau menyampaikan bahwa anaknya Amira sering dibully di sekolah oleh Roy dan Satria, teman sekelasnya. Beliau juga menuturkan bahwa mereka memiliki grup WhatsApp anak-anak satu kelas. Di dalam grup tersebut, Roy dan Satria selalu mengejek Amira. Bahkan ada kata-kata hewannya, Pak. Sungguh tidak pantas, Pak. Terus tadi saya di screenshotnya dilihatkan screenshotnya, Pak. Mereka sudah ngirimnya ke saya, gitu, Pak. Wah, kalau hal tersebut itu kasus bullying ya Pak ya di kelas Bapak ya. Cukup mengkhawatirkan Pak jika tidak segera diatasi. Jadi menurut Pak Vivin nih, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi, Pak, masalah yang sedang saya alami. Saya takut nanti kalau saya salah langkah dalam mengambil keputusan, karena bagaimanapun juga mereka semuanya adalah murid-murid saya, Pak. Baik, menurut Pak Vivin, murid yang bernama Roy dan Satria tadi itu ya Pak, seperti apa apakah kepribadiannya Pak dalam keseharian mereka saat di kelas Bapak? Itulah, Pak. Saya juga kaget dengan kelakuan mereka di dunia maya. Saya lihat mereka semua di kelas itu santun-santun, Pak. Roy dan Satria termasuk anak yang cukup pendiam di sekolah. Bahkan Roy, ketika hasil pekerjaannya dinilai, tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Tapi ternyata di dunia maya kok seperti itu ya, Pak? Saya kaget, Pak. Iya Pak Vivin, yang sabar Pak, atur nafas dulu Pak, Iya, Pak. tenang, rileks. Menurut Bapak, kira-kira hal apa saja yang membuat Bapak atau yang membuat atau memotivasi murid Bapak tadi, yakni Roy dan Satria, melakukan tindakan bullying tersebut terhadap murid yang bernama Amira? Hmm, saya masih mengira-ngira, Pak. Mungkin saja ada masalah di antara mereka bertiga. Ya, sejujurnya saja, saya juga baru tahu ini, Pak. Jadi saya masih blank ini, tidak tahu apa yang yang terjadi di antara mereka. Ya, bahaya sekali ya, Pak, bullying sudah terjadi di kelas saya. Ya, betul sekali Pak Vivin. Bullying itu sangat berbahaya. Bullying itu perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang maupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus melakukan pencegahan bullying atau perundungan, Pak. Hmm. Perundungan sedini mungkin di kelas dan di sekolah kita. Betul sekali, Pak. Apa yang dilakukan oleh Roy dan Satria sudah menyakiti psikis Amira dengan kata-kata yang tidak pantas. Sehingga Amira akhirnya merasa kurang semangat ketika berangkat sekolah. Saya sangat menyesalkan ini terjadi, Pak.
Padahal sejak awal tahun pelajaran, saya sudah mewanti-wanti mereka untuk tidak melakukan bullying. Siapa yang melakukan bullying akan saya beri hukuman keras, tapi nyatanya malah benar-benar terjadi, Pak. Begitu ya Pak ya. Iya, Sejak awal tahun pelajaran, Pak Vivin sudah mewanti-wanti semua muridnya untuk tidak melakukan bullying. Dan siapa yang melakukan bullying akan Pak Vivin beri hukuman keras. Menurut Bapak ini ya, jujur Pak, iya, apakah Pak. mengancam murid dengan hukuman seperti itu tadi Pak, kira-kira efektif tidak? Dan dapat menghentikan bullying atau perundungan tadi tidak Pak? Ya, ternyata sangat tidak efektif ya, Pak. Padahal saya mengeluarkan seluruh ancaman saya itu ternyata hanya mempan di sekolah saja. Di sekolah mereka seolah-olah sudah sangat baik, tapi di luar sana mereka sangat tidak mengindahkan sama sekali perkataan saya, Pak. Iya, sabar Pak ya, jangan putus asa dulu Pak. Semua pasti ada hikmahnya. Kemarin kebetulan saya membaca-baca dari internet tentang bullying juga untuk memperluas wawasan saya Pak. Kalau nggak salah ada 6 kategori bullying. Yang pertama yaitu kontak fisik langsung Pak, seperti memukul, mendorong, menggigit, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung, Pak. Contohnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengejek. Kategori yang ketiga, perilaku non verbal langsung. Melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi muka yang merendahkan, itu termasuk bullying, Pak. Yang keempat, perilaku non verbal tidak langsung. Seperti tindakan mendiamkan seseorang, sengaja mengucilkan, mengirimkan surat kaleng. Yang kelima, cyberbullying, Pak. Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Yang keenam dan yang terakhir, Pak, bullying dengan melakukan pelecehan seksual. Nah, berarti bullying terjadi di kelas Bapak itu termasuk yang mana ya kira-kira Pak ya? Wah ternyata banyak juga ya Pak pembagiannya. Berarti apa yang terjadi di kelas saya termasuk cyberbullying, Pak? Karena terjadi di dunia maya. Gitu Betul ya, Pak? sekali, betul sekali Pak Vivin. Baiklah, kita sekarang sudah tahu akar permasalahannya, yaitu cyberbullying. Kira-kira langkah yang akan Bapak atau yang akan dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin apa, Pak? Mungkin saya akan memarahi mereka, Pak, karena telah berbuat bullying dan melanggar apa yang sudah saya wanti-wanti sejak dulu. Oh, begitu Pak ya. Lalu apakah dengan memarahi anak atau murid tersebut, Bapak yakin bullying tidak akan terjadi lagi di kelas Bapak? Astagfirullahaladzim. Oh iya ya, Pak. Saya hanya berpikir jalan pintasnya saja. Semarah apapun saya waktu itu, tapi nyatanya kejadian bullying ini tetap terjadi. Saya harus merubah metode saya, Pak. Betul sekali, Bapak harus bersabar dan menghindari penggunaan hukuman ya Pak ya. Lalu, apakah menurut Pak Vivin ada cara atau metode Pak lain selain memarahi murid-murid tadi Pak? Saya mungkin akan memanggil mereka satu persatu, Pak, yang terlibat. Saya akan tanyakan permasalahannya mereka satu persatu, dari hati ke hati. Mungkin lebih mengena ya, Pak. Nantinya kemudian saya simpulkan dan mencari solusi atas permasalahan mereka. Oh iya, bagus sekali Pak. Itu sama saja dengan Anda melakukan restitusi Pak pada murid untuk menyelesaikan permasalahan ya Pak ya. Apa itu, Pak, restitusi, Pak? Begini Pak Pipin, restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat Pak. Hmm. Oh iya, benar, Pak. Saya juga akan kuatkan karakter
mereka agar mereka bisa membuang karakter negatifnya dan saya akan mencoba muatkan karakter baiknya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa nih Pak ya, yang menjadi rencana Bapak ke depannya untuk memperbaiki permasalahan di kelas Bapak? Saya mungkin akan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran bagi teman-teman yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Selain itu saya juga akan mengangkat permasalahan ini di kelas. Namun saya tidak akan membawa nama anak-anak tersebut dan mungkin nanti saya akan membuat kesepakatan kelas bersama eh, teman-teman atau mahasiswa saya, Pak. Bagus Pak, langkah yang diambil Pak Vivin sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dan semoga Pak Vivin berhasil atas semua langkah yang akan Bapak lakukan tadi. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena saya masih bingung mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Takut salah langkah, oleh karena itu saya berkonsultasi dengan Bapak. Syukurlah Bapak Pak Vivin sudah lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dan siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk mensukseskan komitmen Bapak? Hmm, saya akan berkomitmen menghilangkan bullying di kelas saya, Pak. Saya akan merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan stop atau anti bullying. Karena kejadian ini juga terjadi di sosmed yang waktunya juga di rumah, maka saya juga akan membangun komunikasi efektif dengan wali murid untuk ikut mengawasi penggunaan media sosial di rumah. Saya juga akan berusaha menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menciptakan kasih sayang antar sesama teman sehingga mereka akan segan melakukan bullying ke teman yang lain. Wah, itu ide yang sangat luar biasa ya Pak Vivin ya. Saya sangat setuju Pak. Saya berharap rencana mulia Bapak tersebut dapat segera ditindaklanjuti ya. Nanti kalau butuh bantuan saya siap membantu Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Agus. Setelah Bapak bercerita dan alhamdulillah sudah ada titik temu atau solusi permasalahannya. Sekarang bagaimana perasaannya Bapak ini? Sudah lebih baik ya Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasa beban pikiran saya sudah lega. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktu dan solusi yang sudah diberikan kepada saya untuk masalah yang sedang saya alami ini. Sama-sama Pak, semoga rencana yang sudah Bapak susun dapat dilaksanakan dengan baik. Beri saya kabar jika pelaksanaannya sudah berhasil ya Pak. Siap Pak, pasti saya kabari. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktu dan bantuan untuk memecahkan masalahnya. Sama-sama Pak Vivin. Oke Pak, berhubung sudah siang, saya permisi pulang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.